Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita bertemu dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu pisau yang tajam. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Pisau yang tajam. Bapak Ibu Saudara, tentunya benda tajam ini bukan suatu benda yang asing ya bagi kita. Di rumah kita masing-masing, kemudian di dapur pasti ada benda tajam ini, pisau. Pisau ini memiliki banyak fungsi atau kegunaan. Ada pisau untuk mengupas, untuk memotong, mencincang. Bahkan kalau kita lihat ya, koki-koki mereka mempunyai pisau yang khusus untuk memotong daging, pisau khusus untuk mengupas, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pisau ini memiliki banyak fungsi, kegunaan, memiliki banyak ukuran, juga kegunaan-kegunaan mereka. Dan saya yakin orang-orang yang membuat, yang merancangkan pisau ini memiliki suatu tujuan yang baik, yaitu untuk supaya membantu orang dapat melakukan tugas mereka, dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga dapat memberikan keuntungan-keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita perlu tahu bahwa pisau juga dapat melukai. Pisau tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga dapat merugikan orang lain. Jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan pisau, maka pisau itu akan melukai kita atau melukai orang lain. Perkataan sama seperti pisau yang tajam. Jika kita menggunakannya untuk tujuan yang baik, kemudian kita menggunakannya juga dengan cara yang baik di waktu yang tepat, maka akan menguntungkan. Tetapi jika kita menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik, kita menggunakannya juga dengan cara yang tidak baik di waktu yang tidak tepat, maka pisau itu dapat merugikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat pokok kita di dalam Amsal 15 ayat yang ke-23, di sana dikatakan kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu dapat menguntungkan, dapat mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Tepat pada waktunya berarti ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam. Tepat pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Tepat pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan, menjelaskan bahwa ada waktu-waktunya. Ada waktu seseorang itu berdiam diri. Ada waktunya orang itu berbicara. Ada waktunya. Kapan kita harus diam? Kapan kita harus berbicara? Diam jika kita dalam kemarahan. Dalam Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima, Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang dalam kemarahan, ada suatu hal yang membuat dia marah,
orang cenderung akan memperkatakan perkataan yang keras, perkataan yang kasar, bahkan ada kata-kata yang mungkin tidak baik untuk diucapkan. Inilah waktunya untuk diam. Ketika seseorang sedang emosi, sedang dalam kemarahan, orang akan cenderung memperkatakan dengan nada yang tinggi. Orang akan berkata dengan nada yang keras, mungkin akan sangat mungkin untuk memperkatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang baik untuk didengar. Dan itu sangat bisa melukai hati orang yang mendengarnya. Inilah waktunya untuk diam. Kapan kita harus diam? Saat kita dalam kemarahan, saat kita dikuasai emosi karena ada suatu hal yang membuat kita marah. Saat itulah, waktu itulah saatnya kita harus diam. Daripada perkataan itu malah menyakiti hati orang. Karena perkataan yang mungkin karena kita dikuasai kemarahan, kita sedang emosi, kemudian ada perkataan-perkataan kasar yang keluar dari mulut kita, ada perkataan-perkataan yang tidak baik yang bisa melukai hati orang. Daripada itu dapat melukai hati orang yang mendengarnya, lebih baik kita diam untuk beberapa saat. Sampai kita tenang, sampai hati kita tidak dikuasai dengan kemarahan lagi, sampai kita tidak dengan emosi, barulah kita berbicara dengan baik. Kita dapat berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Karena orang yang dalam emosi, dalam kemarahan, akan sangat mungkin untuk memperkatakan perkataan yang keras, perkataan yang kasar, kata-kata yang dapat melukai hati seseorang. Saat itulah kita harus diam. Firman Tuhan katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Ketika kita marah, kemudian kita bisa memperkatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang baik, itu sama halnya kita sedang berbuat dosa. Firman Tuhan katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Firman Tuhan menasihatkan kepada setiap kehidupan kita, ada waktunya kita untuk diam, ada waktunya kita untuk berbicara. Berkata-katalah tepat sesuai dengan waktunya, tepat pada waktunya. Perkataan yang tepat pada waktunya akan membuat hati seseorang bersuka cita. Kemudian kapan kita diam? Kita diam ketika orang membicarakan keburukan orang lain. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ini? Ada mungkin saudara kita atau rekan kita, orang-orang di sekitar kita, mereka datang kepada kita menceritakan keburukan orang lain, mereka menghina, memperkatakan perkataan yang kurang baik tentang seseorang. Saat itulah kita harus diam. Kita tahu perkataan yang kapan kita harus ucapkan. Ketika orang membicarakan keburukan orang lain di hadapan kita, di sekitar kita, di dekat kita, saat itulah kita harus diam. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Amsal pasal 11 ayat yang ke-12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Firman Tuhan menjelaskan, menasihatkan kepada setiap kehidupan kita. Orang yang menghina sesamanya itu tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Ketika ada orang-orang yang mungkin menjelekkan satu dengan yang lain, menjelekkan orang lain, memperkatakan, membicarakan keburukan orang lain, mari kita diam. Tidak sama dengan mereka yang juga memperkatakan perkataan yang buruk tentang orang lain, perkataan yang kurang baik tentang orang lain. Kita menjadi orang yang pandai, yang memilih untuk berdiam diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar untuk memperkatakan perkataan yang tepat pada waktunya. Kita tahu kapan kita harus berbicara, kita tahu kapan kita harus berdiam. Kita berdiam ketika kita dalam kemarahan. Kita diam ketika ada orang-orang yang menjelekkan orang lain. Disitulah kita diam. Ada waktu-waktu kita harus diam. Ada waktu-waktu kita harus berbicara.
Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita ketika kita ucapkan tepat pada waktunya, itu dapat menyukakan hati seseorang yang mendengarnya. Dapat menimbulkan, mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang mendengarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah bijak dalam kita berkata-kata. Perkatakan perkataan yang baik untuk orang lain. Jangan perkataan yang kurang baik, karena itu dapat melukai hati seseorang, dapat merugikan orang lain. Saya percaya kita semua yang mendengar Renungan 79 hari ini, kita sama-sama memiliki kerinduan untuk menjadi orang-orang yang bijak. Lewat perkataan kita juga dapat memberkati orang lain. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita akan sama-sama menghafal ayat kita hari ini, Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-23. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, kiranya kita semua rindu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali dinasehati dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu kami menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai, tahu kapan kami harus memperkatakan sesuatu yang baik, kapan kami harus diam, kapan kami harus berbicara. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Setiap kata yang keluar dari mulut bibir kami adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Perkataan yang dapat menjadi berkat, yang dapat mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, keluarga besar GPI El Shaddai Magelang, menuruti segala perintah-Mu. Kami diam di dalam-Mu ya Allah, dan Engkau ya Allah di dalam kami. Dan demikian kami mengetahui bahwa Engkau ya Allah ada di dalam kami, yaitu roh yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.